Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Listiana. Saya di sini akan menjelaskan hasil regresi multivariat dari data yang telah saya ambil. Namun data ini saya buat sendiri, yaitu apakah minat, bakat, konsentrasi berpengaruh terhadap prestasi. Dan ini saya sudah memindahkannya di SPSS. Berikut ini tampilan variabel view-nya. X1 yaitu sebagai konsentrasi, X2 sebagai bakat, X3 sebagai minat, dan Y yaitu variabel independennya sebagai prestasi. Setelah itu kita pindah ke data view. Setelah datanya sudah ada dan ini sudah berubah, kita akan menganalisis regression linear. Ini juga sama, dependen yaitu prestasi, independen konsentrasi, bakat, dan minat. Namun kita harus di statistik kita centang yang description dan ke collinearity diagnosis, dan kita continue, kemudian kita OK. Dan berikut ini adalah tampilan outputnya. Kita dapat melihat pada deskripsi statistik, jumlah responden yang saya gunakan adalah 30, dan prestasi memiliki rata-rata 76,63, konsentrasi 75,7, bakat 74,63, minat 75,03. Maaf, saya ulangi, konsentrasi memiliki rata-rata 75,07. Setelah itu kita dapat melihat pada kolom correlation, yaitu pada personal correlation prestasi. Pada tabel prestasi dapat dilihat nilainya adalah 1. Dan pada konsentrasi kepada prestasi nilainya adalah 0,716, yang artinya kedua variabel memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat signifikan yang tinggi dan bernilai positif. Dan pada bakat memiliki nilai 0,567, yang artinya variabel bakat memiliki hubungan yang cukup kuat kepada prestasi karena lebih dari 0,4. Dan pada minat, karena nilainya adalah negatif 0,140, minat tidak memiliki hubungan prestasi karena ini memiliki tingkat signifikan yang rendah, sangat rendah, atau dapat dikatakan tidak memiliki karena nilainya negatif. Dan untuk tabel yang lain seperti konsentrasi, bakat, dan minat, cara bacanya sama seperti yang saya jelaskan pada tabel prestasi. Kemudian kita akan pindah kepada pada tabel signifikansi, kita dapat melihat konsentrasi dan bakat memiliki nilai 0,000 dan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun variabel yang dapat mempengaruhi prestasi yaitu hanya variabel konsentrasi dan bakat. Dan pada variabel minat yaitu 0,230 karena lebih besar dari 0,05, maka variabel minat tidak dapat memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel prestasi. Pada model summary, kita dapat melihat nilai R-nya yaitu 0,759, yang berarti menunjukkan adanya hubungan yang kuat pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dan R-square dengan nilai 0,577 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 57,7. Kemudian pada tabel ANOVA, nilai signifikannya adalah 0,000,
yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Setelah itu kita akan beralih pada tabel koefisien. Kemudian pada tabel koefisien kita dapat menganalisis dua hal. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Y sama dengan 7,77 plus 0,633 X1 plus 0,202 X2 plus 0,057 X3. Dan untuk cara bacanya yaitu 7,777 menunjukkan konstanta dan 0,633 sebagai nilai regresi X1, yaitu dengan meningkatnya X1 maka akan meningkatkan variabel independen sebesar 0,633 atau 63,3%. Dan untuk meningkat dan pada X202 X2 yaitu dengan meningkatnya variabel X2 akan meningkatkan variabel independen sebesar 0,202 dan untuk X3 yaitu 0,057 X3 dengan meningkatnya variabel minat juga akan meningkatkan variabel independen yaitu variabel prestasi sebesar 0,057. Kemudian, dan kita dapat melihat pada tabel signifikan, yaitu pada konsentrasi dengan nilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Berbeda dengan variabel independen bakat dan minat, yaitu 0,058 dan 0,697. Karena nilai kedua ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya, variabel independen bakat dan minat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan karena di sini saya belum dapat menjelaskan linearity diagnosis. Saya belum paham, maka saya hanya sampai di sini menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.